Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dan salam bahagia untuk sobat penggerak semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Ismiati, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kota Prabumuli dengan fasilitator Bapak Bahri dan pengajar praktik Bapak Dwiki Al-Ahyar. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Dan dalam pembahasan materi kali ini, saya akan menggunakan metode 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perencanaan ke depannya. Yang pertama yaitu peristiwa. Dalam hal ini, ada beberapa momen yang penting dan mencerahkan serta menantang yang saya dapatkan selama saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2. Momen yang pertama yaitu ketika saya belajar tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini saya kembali disadarkan tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat zaman ataupun kodrat alam. Di sini saya sebagai guru memiliki tugas dan kewajiban untuk membimbing murid menemukan kodrat mereka, sekaligus membekali mereka dengan pengetahuan yang akan mereka gunakan untuk menyaring pengaruh yang mau tidak mau akan terserap saat mereka mempelajari sesuatu hal yang baru di kemudian hari nanti. Selain itu, saya selaku pendidik berkewajiban untuk menanamkan budi pekerti yang luhur agar mereka mencapai keselamatan saat mereka membaur bersama lingkungan sosial mereka nantinya. Dengan mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya menjadi tercerahkan dengan menemukan pola pembelajaran yang benar. Tadinya, pembelajaran di kelas saya terpusat pada guru yang membuat siswa saya menjadi pasif, tidak kreatif, dan hanya mengandalkan guru sebagai sumber belajar. Namun kini, pembelajaran di kelas saya telah dikembalikan lagi menjadi terpusat pada murid, hingga siswa saya menjadi lebih aktif dalam belajar, memiliki motivasi yang besar, serta lebih kreatif dan inovatif. Saya juga mempelajari dan menganalisis peran dan nilai guru penggerak yang membantu saya untuk merefleksikan diri tentang apa saja yang telah saya lakukan yang belum sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, dan apa saja yang telah saya lakukan dan harus saya kembangkan di kedepannya lagi, agar saya bisa bertransformasi menjadi agen perubahan yang akan membawa dampak positif bagi pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Saya juga belajar tentang fase tumbuh dan kembang anak yang membantu saya menganalisa perilaku murid saya, sekaligus mencari solusi untuk perlahan mengubah perilaku murid-murid saya menjadi lebih baik. Sementara itu, peristiwa yang cukup menantang bagi saya yaitu ketika saya melakukan aksi nyata dengan mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari ke dalam pembelajaran saya di dalam kelas, serta ketika saya merefleksi diri dengan menyusun rencana penerapan nilai dan peran guru penggerak di sekolah. Dan terakhir, saya menemukan tantangan dengan mengerjakan tugas agar selesai tepat waktu dan dapat diupload tepat waktu di LMS Guru Penggerak. Kaitan antara modul 1.1 dengan 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 saya mempelajari bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menuntun kekuatan kodrat anak menuju perkembangan agar mereka selamat dan berkembang di dalam kehidupannya, serta pola pembelajaran among dan menghamba pada murid yang berarti memfasilitasi dan membimbing murid. Hal ini sangat selaras dengan modul 1.2 yang saya pelajari kemudian, yaitu guru harus menjadi pemimpin dalam pembelajaran, serta pembelajaran haruslah berpihak pada murid.
Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, maka yang saya rasakan adalah saya tersadar dari kekeliruan yang panjang selama ini terkait dengan pola pembelajaran saya yang saya terapkan di dalam kelas dan peran saya sebagai guru serta nilai-nilai yang seharusnya saya miliki sebagai seorang pendidik. Hal ini membuat saya tercerahkan dan memantik motivasi dalam diri saya untuk berubah menjadi pendidik yang selalu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, inovatif, dan kolaboratif. Saya juga termotivasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam diri saya agar nantinya dapat saya tuntun perwujudannya pada murid-murid saya. Pada momen pembelajaran, sebelum saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya merasa bahwa saya sebagai guru adalah sentral dan sumber pembelajaran di kelas. Dan tugas saya adalah membuat siswa saya memahami materi dan mendapatkan nilai tuntas KKM. Selain itu, pembelajaran saya terpusat pada ranah kognitif saja, dan saya kurang memberi penguatan pada perilaku anak. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya menyadari bahwa guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran dan pembelajaran harus berpusat pada murid, serta guru harus mampu menjadi mentor bagi rekan guru lainnya, serta menjadi penggagas dan pendorong motivasi. Saya juga menyadari bahwa tugas guru adalah menciptakan kepemimpinan siswa serta menjadi motor penggerak praktisi di komunitasnya. Adapun penerapan ke depannya, yang akan saya lakukan adalah yang pertama menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan membantu murid berkembang sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat zaman ataupun kodrat alam. Yang kedua, menggunakan metode belajar yang menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, konsisten menerapkan nilai dan peran guru penggerak serta konsisten mengembangkan kompetensi diri sebagai guru. Penerapan yang keempat adalah aktif mengikuti diklat dan pelatihan yang akan menambah pengetahuan dan meningkatkan kompetensi, serta menjalin kolaborasi dengan teman sejawat dalam hal berbagi tentang praktik baik dan berdiskusi bersama untuk menemukan inovasi-inovasi pembelajaran yang bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di sekolah. Selain itu, saya juga akan selalu merefleksi dan mengevaluasi diri demi perkembangan pembelajaran di masa yang akan datang. Itulah tadi sekelumit tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 oleh saya Ismiati, calon guru penggerak angkatan ke-8. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.